Partai Komunis Indonesia pernah menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Kadernya berjumlah sekitar 300.000, sementara anggotanya diperkirakan sebanyak 2 juta orang. Selain itu, PKI juga mengatur serikat-serikat buruh. Dukungan terhadap Kepresidenan Soekarno bergantung pada koalisi Nasakom antara militer, kelompok agama, dan komunis. Perkembangan pengaruh dan kemilitanan PKI serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok Muslim dan militer. Pada tanggal 1 Oktober 1965, 6 jenderal dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Revolusi. Maka pemimpin-pemimpin utama militer Indonesia tewas atau hilang, sehingga Soeharto mengambil alih kekuasaan angkatan bersenjata yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa berkoordinasi dengan Presiden Soekarno selaku pemangku jabatan Panglima tertinggi. Pada tanggal 2 Oktober, ia mengendalikan ibu kota dan mengumumkan bahwa upaya kudeta telah gagal. Angkatan bersenjata menurut PKI sebagai dalang peristiwa tersebut. Pada tanggal 5 Oktober, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebarkan dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Kabinet 100 Menteri dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno. Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap, bahkan beberapa dibunuh pada saat penangkapan. Sisanya dihukum mati melalui proses persidangan pura-pura untuk konsumsi HAM internasional. Pembersihan dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di sebagian daerah di pulau-pulau lainnya, terutama Sumatera. Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Korban jiwa dilaporkan berjatuhan di Sumatera Utara dan Bali. Kebencian terhadap komunis dikubarkan oleh Angkatan Darat. Di beberapa tempat, milisi tahu tempat berhentinya komunis dan simpatisannya. Sementara di tempat lain, tentara meminta daftar tokoh komunis dari kepala desa. Keanggotaan PKI tidak disembunyikan dan sangat mudah ditemukan di dalam masyarakat. Metode pembantaian meliputi penembakan atau pemenggalan dengan menggunakan pedang Jepang. Mayat-mayat dilempar ke sungai hingga pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Di wilayah seperti Kediri, gerakan pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menyuruh orang-orang komunis berbaris. Mereka lalu menggorok leher orang-orang tersebut, lalu jenazah korban dibuang ke sungai. Pembantaian ini mengosongkan beberapa bagian desa. Rumah-rumah korban dijarah dan diserahkan ke angkatan bersenjata. Pembantaian telah mereda pada Maret 1966. Meskipun beberapa pembersihan kecil masih berlangsung hingga tahun 1969, penduduk Solo menyatakan bahwa meluapnya Sungai Bengawan Solo yang tidak biasa pada Maret 1966 menandai berakhirnya pembantaian. Semoga bermanfaat. Salam damai, harmoni Indonesia.